Kisah seekor kera yang harus terjatuh dari atas pohon gara-gara terlena. Sebelum lanjut videonya, silakan like dan subscribe serta komentar berupa kritik dan saran. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Apabila video ini bermanfaat, silakan share kepada orang-orang di sekitar kita. Bersama saya Gunawan Purnomo, dan inilah Rua Binida, wejangan kehidupan dalam cerita. Setelah pesan-pesan berikut ini. Apa kabar rekan-rekanku semua? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ketika kita menghadapi hari-hari kita selalu diberikan kemudahan. Manusia mudah sekali terlena. Manusia mudah sekali mengalami kenyamanan pada sesuatu hal, tanpa ia sadari bahwa roda kehidupan terus berputar. Sekarang kita senang, belum tentu besok kita senang pula. Sekarang kita sedih, belum tentu besok kita mengalami kesedihan. Dalam video ini, mari kita berusaha menjadi seorang manusia yang siap menerima tentang apa itu kesenangan dan harus siap menerima apa itu kesedihan. Ada sebuah cerita. Ada seekor kera yang berada di atas pohon kelapa. Si kera duduk santai, menikmati pemandangan dan meminum air kelapa yang segar. Tanpa si kera sadari, kera ini diawasi oleh 3 angin. Yang pertama ada angin topan. Kedua ada angin tornado. Dan yang ketiga ada angin bahorok. Ketiga angin ini berbincang-bincang. Si angin topan mengatakan, saya bisa menjatuhkan kera itu dalam waktu 10 menit. Si angin tornado pun tertawa. Hah, saya bisa menjatuhkan kera itu dalam waktu 5 menit. Tawa si angin bahorok pun semakin kencang dan berkata, saya bisa menjatuhkan kera itu hanya membutuhkan waktu 1 menit saja. Perlombaan antara ketiga angin itu pun bersaing, dan siapa yang menang akan dinobatkan menjadi angin yang paling terkencang. Ronde pertama, angin topan maju ke gelanggang. Angin topan meniup dahan pohon kelapa itu dengan begitu kencang. Spontan sang kera pun berpegangan kepada pohon kelapa itu. 1 menit, 2 menit, hingga 10 menit lebih, kera tetap bertahan. Akhirnya angin topan pun menyerah. Ronde kedua, angin tornado masuk ke gelanggang. Angin bertiup begitu kencang, lebih kencang daripada angin topan. Akan tetapi, pegangan sang kera tidak lepas dari pohon itu. Pegangan sang kera semakin kuat. Hingga 5 menit berlalu, angin tornado menyerah. Ronde ketiga, angin bahorok masuk ke gelanggang pertandingan. Angin bahorok meniup dahan kelapa itu, meniup pohon kelapa itu begitu kencang hingga sang kera benar-benar panik. Lantas sang kera tidak jatuh,
Tetapi sang kera semakin mencengkram, semakin memeluk pohon kelapa itu. Dan akhirnya angin Bahoro pun menyerah juga. Ketiga angin itu menyerah dan tumbang karena tidak bisa menjatuhkan kera tersebut. Datanglah angin sepoi-sepoi menghampiri ketiga angin tersebut dan berkata, "Saya bisa menjatuhkan kera itu dalam waktu kurang dari 1 menit." Ketiga angin itu tertawa terbahak-bahak. "Bagaimana mungkin? Engkau angin yang sangat lamban. Kami angin yang sangat kencang menjatuhkan kera itu tidak bisa. Kenapa kamu bisa?" "Tidak mungkin." Si angin sepoi-sepoi hanya tersenyum. Dan masuklah si angin sepoi-sepoi ke gelanggang pertandingan. Angin sepoi-sepoi menjatuhkan kera itu tidak seperti angin-angin lainnya dengan menerjang pohon itu agar kera itu terjatuh. Tapi angin sepoi-sepoi menyerang kera itu dengan cara lembut. Ditiuplah angin tepat di kening sang kera. Begitu nikmat, begitu dingin, begitu nyaman yang dirasakan sang kera. Sang kera pun mulai mengantuk. Tidak memerlukan waktu 30 detik. Sang kera pun melepaskan pegangannya dari pohon kelapa itu. Alhasil, kera pun terjatuh. Angin sepoi-sepoi peringkat pertama. Saudaraku dimanapun Anda berada, sekarang apakah kita seperti kera yang ketika dihadapkan pada suatu penderitaan, yang dihadapkan pada suatu cobaan, kita benar-benar memohon kepada Tuhan agar Tuhan melindungi kita, agar Tuhan membantu kita supaya semuanya kelar. Tapi ketika kita diberi kenikmatan, kita terlena dan lupa bagaimana caranya berdoa. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil satu pembelajaran, bahwa jangan terlena pada suatu kesenangan. Tetap waspada bahwa hidup penuh dengan teka-teki. Karena hidup penuh dengan ujian-ujian yang setiap saat datang menghampiri kita. Saya Gunawan Purnomo. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, terima kasih dan rahayu.